Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penyergapan terhadap pelaku pengedar sabu di sebuah kosan di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung. Di Pam Opfit, Polda Kaltim menggelar gerakan pangan murah dan penjualan ikan lele hasil panen Bioplok. Divisi Humas Polri melaksanakan sholat gaib untuk almarhum Afan Kurniawan bin Zulkifli. Ke informasi pertama, pemirsa, Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penyergapan terhadap pelaku pengedar sabu di sebuah kosan di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung. Sabu siap edar pada Rabu siang. Inilah detik-detik anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penyerapan terhadap pelaku pengedar narkoba di kosan Jalan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat dilakukan penggerebekan, para pelaku tengah pesta sabu. Setelah digeledah, didapatkan barang bukti 11 gram sabu dari tas pelaku yang siap edar dan alat hisap sabu. Tak hanya itu, 4 pelaku yang diringkus polisi juga menyita 76 gram ganja sintetis. Keempat pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Para pelaku juga merupakan anggota geng motor ternama di Bandung Raya dengan barang bukti atribut geng motor dan senjata tajam. Menonjol yang perlu kami sampaikan yaitu terkait dengan 4 tersangka yang diamankan dengan inisial DSK, kemudian dengan inisial Koclak, kemudian dengan inisial Bojes, dan dengan inisial alias KK. 4 tersangka diamankan terkait dengan kepemilikan 11,79 gram sabu yang dimiliki oleh tersangka DSK dan Koclak, di mana 2 tersangka tersebut termasuk residivis dengan kasus yang sama, dan kemudian kepemilikan terhadap 78 gram narkotika jenis tembakau sintetis terhadap tersangka Bojes dan KK, yang mana 4 tersangka tersebut diamankan dan ternyata 4 tersangka tersebut aktif di dalam salah satu organisasi geng motor yang saat ini atribut-atributnya berhasil kami amankan. Dan juga pada saat penggeledahan di rumah tersangka berhasil ditemukan beberapa sajam yang ada di dalam rumahnya. Ada 2 sajam yang saat ini masih dilakukan pengembangan oleh Satreskrim Polres Cimahi terkait dengan kaitan TKP apakah 170 ataupun penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap 3 kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat, termasuk salah satunya kasus pembunuhan janin yang diungkap oleh Polresta Padang. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di halaman Mapolda Sumbar pada Selasa pagi. Polda Sumbar ungkap kasus mutilasi dan pembunuhan di 3 wilayah. 4 tersangka telah dihadirkan. Kepolisian Daerah Sumatera Barat menggelar konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, Polres Padang Pariaman, dan Polres Solok Selatan. Kegiatan ini berlangsung di halaman depan Mapolda Sumatera Barat pada Selasa 26 Agustus 2025. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat dengan didampingi oleh Direskrim Om, Kabid Humas, Kapolresta Padang, Kapolres Padang Pariaman, Kapolres Solok Selatan, Kapolres Pesisir Selatan, serta para Kasat Reskrim dari masing-masing wilayah. Dalam kesempatan tersebut, polisi menghadirkan 4 tersangka beserta puluhan barang bukti.
Kasus pertama ditangani oleh Polres Padang Pariaman yang berhasil mengungkap kasus mutilasi yang menewaskan 3 korban perempuan, yakni inisial SA, SOR, dan AA. Tersangka inisial SJP diduga kuat melakukan pembunuhan berencana terhadap korban SA setelah cekcok masalah hutang piutang. Korban dianiaya hingga tewas kemudian dimutilasi dengan menggunakan parang dan jasadnya dibuang ke aliran Sungai Batanganai. Dari hasil pengembangan, tersangka juga mengakui telah membunuh 2 korban lain, SOR dan AA, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kemudian korban dibunuh dengan cara disekap dan dipukul menggunakan tongkat besi, lalu jasadnya dibuang ke dalam sumur di rumah pelaku. Motif pelaku diduga karena masalah hutang piutang dan kecemburuan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 dan 338 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun. Kasus berikutnya ditangani oleh Polres Solok Selatan dengan berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap 2 perempuan, yakni IL dan RB. Tersangka berinisial KA tega menghabisi nyawa kedua korban setelah dimaki karena urusan hutang. Tidak berhenti sampai di situ, pelaku juga mengambil ponsel korban dan memindahkan saldo rekening korban melalui aplikasi Brimo. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 dan 338 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kasus ketiga ditangani oleh Polresta Padang yang berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan bayi oleh pasangan HAP dan DAS. Dari hasil penyidikan, keduanya diduga memiliki hubungan gelap hingga menyebabkan kehamilan. Saat tersangka melahirkan bayi perempuan berusia 7 bulan kandungan, bayi tersebut tidak bergerak. Tersangka kemudian membungkus jasad bayi dengan plastik dan menyerahkan kepada Heru untuk dikuburkan di Bukit Seberang Panggalan, Batangarau, Kota Padang. Kasus ini dijerat dengan UU Perlindungan Anak dan pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak dan ancaman hukuman mati maksimal 15 tahun penjara. Kapolda Sumatera Barat juga menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Dari Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan 7 kubik kayu ilegal. Kayu ilegal tersebut diamankan dari tersangka Idris yang tak dapat menunjukkan dokumen sah dalam mengangkut kayu meudang balu atau jenis rimba campuran. Idris, 61 tahun, warga Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kini terpaksa berurusan dengan polisi atas kasus pengangkutan 7,77 kubik kayu ilegal. Ia tertangkap polisi di seputaran Jalan Gampong Data Makmur, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar saat mengemudikan truk coklat miliknya. Dalam pemeriksaan petugas, Idris tak dapat menunjukkan dokumen sah dalam mengangkut kayu meudang balu atau jenis rimba campuran itu, sehingga ia pun diamankan ke Polresta Banda Aceh untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP Dona Briadi, tersangka Idris diamankan bersama seorang rekannya yakni Fakri Zamzam. Mereka baru saja membeli kayu dari lelaki bernama Sudirman. Kayu seharga 800.000 akan dibawa ke kilang untuk diolah menjadi lembaran papan. Kemudian dijual ke Panglong sekitar Banda Aceh seharga 2,5 juta per kubik. Kini Idris pun menjadi tersangka dalam kasus ini, sementara Fakri Zamzam dijadikan saksi. Lantaran dalam hasil pemeriksaan diketahui bahwa ia tidak terlibat dalam pengangkutan kayu, hanya diajak untuk menemani Idris. Selain itu, pihak kepolisian juga masih memburu keberadaan sekaligus menyelidiki Sudirman yang menjual kayu-kayu tersebut untuk mengetahui secara pasti dari mana asal kayu ini diperoleh. Tersangka dijerat pasal 88 ayat 1 huruf A junto pasal 16 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dari Humas Polresta Banda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.